Pada prinsipnya secara teknis saya cukup puas, tapi berdasarkan pengalaman kita harus melihat berkembangnya mereka dalam beberapa bulan ke depan. Karena seringkali kita memilih pemain pada saat latihan bagus, pada hari hanya jelek. Nah, maka dari itu kita ada menjelang SEA Games, di mana itu puncaknya kita ada minimal 3 kali ke luar negeri, maksimal 5 kali. Dari situ kita akan melihat apakah pemain yang terpilih ini sanggup memenuhi sisi non-teknis seperti mental, fighting spirit, disiplin, dan lain-lainnya. Jika teknis dan non-teknis berimbang, saya rasa kita tidak usah takut lawan siapapun di Asia Tenggara. Ya, jelas-jelas sama sekali tidak ada perbedaan antara pemain baru dan pemain yang pernah main di timnas. Maka dari itu menurut saya ini sebuah hal yang positif. Karena artinya futsal sudah cukup merata, cukup berkembang. Kita lihat bahwa FKB tahun lalu masuk ke final di Liga Pro dan nyaris menjadi juara. Jadi saya rasa ini adalah perkembangan yang sangat positif, di mana pemain-pemain baru sama sekali tidak di bawah pemain-pemain yang lama. Jadi nanti kita juga akan lihat bahwa di 21 ini banyak dihuni oleh muka-muka baru. Tidak ada yang aman, seperti yang saya tadi katakan, kita harus melihat perkembangan mereka terutama dari sisi non-teknis, dari sisi teknis juga dari sisi tactical, apakah mereka bisa adaptasi dengan instruksi dari pelatih. Jika itu tidak ada, kita akan mengambil dari sisa pemain yang tidak terseleksi. Jika itu tidak dapat, ya kemungkinan besar kita akan melihat di luar lagi, di turnamen-turnamen, di liga-liga, karena BFN akan menyelenggarakan beberapa beberapa event lagi. Maka dari itu kita harus melihat ke depan. Jadi kalau dibilang pasti fix, pasti tidak. Kita harus istilahnya menjelang ke sana pasti ada perubahan-perubahan di 21 pemain ini sampai kita mendapatkan 14 pemain yang fix dan itu yang akan berangkat. Juga pada saat uji coba kita akan membawa semuanya 21 pemain agar mereka merasakan bagaimana bermain di internasional, di level internasional, agar mereka tahu. Nah, jadi persiapan ini harus sebagus mungkin, sematang mungkin agar kita bisa mencapai peaknya pada saat SEA Games. Ya, mereka akan masuk TC tanggal 14, tapi kita akan adaptasi TC ini dengan beberapa event seperti Copa Indonesia, Liga Pro, bekerja sama dengan wakil ketua bidang bidang kompetisi. Kita akan adaptasikan jadwal timnas. Cuman yang jelas, 2 bulan menjelang SEA Games, pemain sudah bebas. Untuk lokal mungkin minimal 1 kali dalam 2 minggu. Tapi untuk luar, akhir Juni kita akan ke Korea mengikuti Asian Indoor Games, Oktober ke Bangkok mengikuti Piala AFF, baru Desember ke Myanmar untuk SEA Games. Kemungkinan besar sebelum Asian Indoor Games kita akan uji coba ke Australia, dan setelah Lebaran kita akan uji coba satu negara yang belum tahu, mungkin negara yang kuat seperti Iran, Jepang, Uzbekistan.